Lupakan Moises Caicedo yang dulu. Sekarang, ia menjelma menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Dari laga ke laga, ia menjaga lini tengah tim Chelsea tetap utuh, berlari dengan kecepatan penuh seolah-olah ia memiliki paru-paru besi. Namun, yang lebih gila lagi, ia tidak hanya sebagai gelandang, melainkan juga berkontribusi dengan gol dan assist. Hal itu sudah cukup menunjukkan bahwa ia bukan hanya penghancur, tetapi juga kreator ketika Chelsea menyerang. Ia seperti mesin yang selalu berada di posisi yang tepat dan menutup serangan lawan bahkan sebelum mereka bergerak. Tidak sekedar omong kosong. Lihat saja apa yang ia lakukan terhadap Vitinha di Piala Dunia antar klub kemarin. Kini, para penggemar Chelsea sudah menganggapnya sebagai jantung tim mereka. Meskipun statistik pertahanannya luar biasa, justru yang lebih menarik adalah betapa nyamannya ia saat menguasai bola. Ia melepaskan umpan-umpan pendek serta mencetak gol-gol indah dari jarak jauh. Sangat jelas bahwa Caicedo bukan lagi sekedar gelandang biasa, tapi ia adalah paket lengkap sebagai gelandang serba bisa. Bagi para pendukung Chelsea, menyaksikannya setiap minggu adalah kebahagiaan. Namun, sehebat apapun kebangkitannya, hal itu menjadi lebih hebat lagi ketika Anda mengingat di mana semuanya dimulai. Drama dimulai ketika pemain Ekuador itu menolak tawaran Liverpool dan pindah ke Chelsea. Ada sedikit keraguan tentangnya, mengingat harga yang dibayarkan Chelsea untuknya. Mungkin, ia masih seorang pemain biasa, dan ini dibuktikan dengan debutnya yang mengecewakan melawan West Ham. Mengingat uang yang dihabiskan untuknya dan Chelsea yang sedang membangun tim, semua orang panik karena mengira Brighton telah melakukan penipuan lagi. Kini, ia mendapat banyak pujian di bawah asuhan Enzo Maresca. Tetapi, ia sebenarnya sudah cukup bagus di bawah asuhan Pochettino terutama menjelang akhir musim 2023-24. Namun, tak dapat disangkal bahwa di bawah Maresca, ia telah mencapai level yang lebih tinggi. Ia tak tergantikan, itulah mengapa ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Chelsea musim ini dan menjadi starter di setiap pertandingan Liga Primer. Apa yang dilakukan pria ini sungguh luar biasa. Lihat saja peringkatnya dalam hal tackle dan kemenangan dalam berduel. Ia menghentikan serangan balik lawan bahkan sebelum dimulai. Anda mungkin membutuhkan pemain yang memiliki ketajaman dalam permainan, dan Caicedo memiliki semuanya. Saya rasa ia terlalu jago dalam melakukan tackle keras, yang bahkan ketika ia merebut bola kita menyebutnya pelanggaran. Dia sangat serba bisa, sehingga Maresca bahkan memainkannya sebagai bek kanan di beberapa pertandingan. Kehadirannya di lini tengah memungkinkan Enzo dan Palmer bergerak maju, dan dimanapun ia bermain, baik sebagai bek tambahan maupun bek kanan, ia selalu ada, membersihkan bahaya, memulai serangan dan membuat mudah rekan setim di sekitarnya. Gol spektakulernya melawan United serta asisnya untuk Jackson adalah momen-momen yang mengingatkan Anda bahwa pemain ini bukan hanya jago tackle, melainkan juga seorang gelandang yang lakap. Salah satu hal yang sangat membantu Caicedo adalah sistem Maresca yang tidak membuatnya terisolasi. Cara kerja sistemnya ialah selalu ada seseorang di samping Caicedo dalam proses membangun serangan. Ketika Chelsea membangun serangan dari lini belakang, mereka berada dalam formasi 3-2-4-1. Dalam sistem ini, selalu ada seseorang di samping Caicedo, terkadang bek sayap atau terkadang gelandang. Ini membuka jalur umpan tambahan, artinya ketika Caicedo mendapatkan bola, ia tidak terisolasi di area terlarang. Mari kita lihat asisnya untuk Jackson melawan West Ham. Dalam pertandingan ini, Cucurella melakukan inversi. Itulah pemain di sebelah Caicedo, fokusnya hanya tertuju padanya. Jadi ia masuk ke antara garis, menemukan ruang di antara dua pemain West Ham, kemudian ketika ia mendapatkan bola, ia memberikan umpan terobosan mematikan kepada Jackson, sekaligus memasukkan bola ke gawang. Bagi mereka yang berada di sekitar klub, mereka tahu betapa pentingnya Caicedo. Dia bergerak cepat seperti Kante. Tetapi ada juga kilasan Essien dalam dirinya. Pemain Ghana itu juga pemain yang serba bisa dan konsisten di bawah asuhan Mourinho. Dan seperti Caicedo,
ia mencetak gol dari sudut mana saja. Essien dinobatkan sebagai pemain terbaik Chelsea pada tahun 2007, dengan cara yang sama seperti Caicedo memenangkan penghargaan tersebut pada tahun 2025. Tetapi, masih ada hal yang perlu diperbaiki. Terkadang, ia terlalu agresif dalam melakukan sliding tackle. Ketika Chelsea membayar rekor transfer untuknya, ada begitu banyak tekanan. Tetapi sekarang, ia terbukti sepadan dengan harganya. Bagi warga Ekuador, menyaksikan Caicedo bersinar di Stamford Bridge adalah suatu kebanggaan. Ini adalah bocah dari Santo Domingo yang pernah bermain tanpa alas kaki di lapangan. Dan sekarang ia mendominasi di liga terbesar di dunia. Bagi penggemar Chelsea, Caicedo terasa seperti wajah dari sebuah era baru. Para penggemar kini telah menaruh hati padanya. Bukan hanya karena ia hebat dalam sepak bola, tetapi karena ia bermain dengan kerendahan hati. Sekarang, yang ia butuhkan hanyalah waktu dan terus konsisten. Itulah sekilas tentang kehebatan Moises Caicedo yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat atau sekedar dukungan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video berikutnya.